Oke, jadi divergen ini sering dipakai oleh para profesional trader ya. Jadi memang nggak mudah diajarkan karena perlu tadi yang saya ngomong, perlu teman-teman perlu fokus betul, perlu pengalaman untuk melihat, memperhatikan, untuk menemukan apa itu divergen. Ya, tapi rewardnya sih sangat menarik ya. Nah ini sebenarnya pernah dibuat film ya, filmnya Divergen. Yang pernah nonton film ini sampai berseri-seri. Ya, jadi yang nonton cuma Bu Melian aja, lainnya nggak ada nonton. Nonton tapi lupa ini tentang apa ya? Coba Bu Meliana ingat nggak? Tentang klaster di masyarakat, Pak. Ada 4 klaster. Ya, dan sebenarnya 4 klaster. Tapi yang istimewa divergennya itu bukan klasternya, Bu. Apanya ya? Ada seorang ini namanya siapa ya? Yang cewek saya lupa, yang laki saya tahu namanya For. Lupa yang cewek. Jadi si cewek dan yang cowok kiri itu, yang For itu dia termasuk divergen. Sebenarnya dia lain dari 4 kelas di masyarakat. Iya. Lain gampang disugesti, gampang diperintah. Ya, yang ada kelompok yang enggak ya. Ya, yang divergen ini yang memang lain. Jadi konsepnya divergen adalah sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan orang. Ya. Kalau yang ini ekstremnya, kalau yang lain baik kita sell, yang lain sell kita buy. Nah, misalnya gitu. Secara simpel ya, walaupun tidak sesimpel itu. Itu kita akan menemukan apa itu divergen. Helmnya berkisah tentang itu ya. Nah, jadi apa itu divergen? Divergen is when the price ya, ketika harga bergerak in the opposite direction of technical indicator. Jadi indikatornya bilang turun, dia harganya naik. Atau sebaliknya, indikatornya naik, dia turun. Ya, itu. Jadi sebenarnya ya tadi orang lain itu harusnya begini, beberapa orang yang masuk divergen ini beda arah. Nah, divergen warns that the current price trend may be melemah, ya, dan mungkin akan berubah arah. Ya. Jadi entah itu sedang bullish, ada divergen, ya, harga naik terus nih, tapi indikator bilang turun. Ya. Nah, ini dibaca sebagai hati-hati, ini melemah loh. Ya, walaupun karena tiba-tiba nanti akan turun. Oke. Sampai di sini apakah jelas? Jelas, Pak. Pak, indikator apapun, indikatornya kan banyak ya punya Bapak itu. Ya nanti saya pilihkan salah satu yang paling cocok, ya. Cocok untuk melihat divergen. Ya, dan ini bisa dapat, kalau Anda benar sekali aja dapat jackpot. Ya. Oke, nah ini contoh. Ini indikator harganya naik seperti ini. Puncak membentuk high baru ya. Sedangkan indikatornya ini misalnya ini RSI ya. Ini turun, betul. Tapi jangan dilihat candle per candle loh ya, Bu Ratna. Harga komoditas naik kok nggak naik, naik kok nggak naik. Nah itu nggak bisa satu ini. Karena ada sebuah tren. Nah, akhirnya harga apa? Turun. Jadi bandingannya sama RSI. Oh, ini contoh. Okay. Contoh. Nah, nanti saya pilihkan yang saya pakai yang menurut saya paling oke. Enak kan? Ini hanya gambar, saya cariin contoh-contoh di gambar yang ada dulu. Nanti baru kita contoh di sahamnya. Repot kalau harus per saham ini nyari di mana. Tapi konsepnya dipahami dulu.
Jelas? Apa ada pertanyaan? Ngomong awal. Kalau belum ngerti tanya. Nanti udah tambah jauh. Jangan bingung. Jelas, Pak. Oke. Another example ya. Nah, ini osilator itu harganya membentuk puncak baru ya, terus naik sampai ujung, sampai tinggi. Sedangkan ininya dan akhirnya harga satu contoh lagi ya, ini harga turun ya. Ini sih pertama turun juga searah. Ketika dia bablas turun, ini tiba-tiba dia membentuk apa? Lebih bottomnya lebih naik. Akhirnya coba direnungkan dulu. Oke ya. Ini belum tentu terjadi tapi gitu. Ya Atau sama. pasti terjadi. Nah, ada yang pasti Bu, yang pasti itu hanya kita tambah gendut dan tambah tua. Yang lain itu analisa. Ya, kemudian analisa teknikal itu 70%. So, Anda harus menambahkan data, volume, akum, data foreign, oke? Supaya persentase tidak ada yang pasti, Bu. Ya, Pak, ya, Pak. Kalau pasti gitu Mas, saya udah jadi dukun tadi ya. Semua indikator, semua analisa nggak ada. Oke. Nah, terus cara pakainya gimana sih? Ya. Trader use divergence to assess the likelihood of price reversal at a certain assets. Jadi sebenarnya mungkin kita ketika mau masuk, mau beli, itu harus hati-hati ya. Misalnya ini uptrend kok, ya kan? Betul nggak? Hati-hati, ada divergen nggak? Nah, jangan ini sudah saya masuk bagian cuci piring, gitu kan? Habis itu turun. Satu, ya. Kedua, kalau kita sudah punya sahamnya masih uptrend terus nih, ada divergen nggak? Jangan-jangan ini sudah melemah, saatnya saya TP dulu. Oke. Nah, ketika kita mau buy on weakness ya, turun, mulai mantul, terus nggak kuat. Kita lihat ada divergen nggak? Ada divergen berarti kita weakness. Oke. Atau yang keempat sebenarnya juga kalau sudah punya, kalau mau jual sudah terlanjur di bawah, mau dijual enggak? Wah, ini ada divergen. Nanti siapa tahu naik dulu. Oke. Jelas? Apa bingung? Jelas, Pak. Oke. Apa sih uniknya divergen? Ya. Ini sebenarnya leading indikator. Ya. Walaupun memakai mungkin lagging indikator. Misalnya MACD indikator juga kan. Misalnya indikator MACD-nya juga divergen. Tapi ini kan dipakai untuk meramalkan, memprediksikan. Ini ada pelemahan, ada penguatan, dan lain sebagainya. Oke. Jadi ini kategorinya leading, walaupun memakai indikator lagging. Jadi nanti jangan bingung juga. Ya. Dan ini what make divergen unik ya, itu tidak terlihat jelas. Pakai mata telanjang, maksudnya harus benar-benar valuable because less people will be spot such line. Jadi teman-teman harus melihat ya, harus mencari ada divergen apa enggak. Saya sedang membuat indikatornya ya untuk ekspor mana-mana yang ada divergen ya.
Cuma tadi saya coba 1 jam mati. Stay crash kami broker ya, nanti saya coba lagi ya, belum selesai. Kalau bisa itu minimal kita harus direconfirm sih, tapi minimal nggak usah lihat 1000 saham untuk cari mana yang divergen ya. Tapi sementara harus diamati dulu ya. Terus divergen can help us find better or more reliable trade entry. Jadi untuk entry exit ini bagus banget ya. Tapi syaratnya mesti bisa ngomong di depan, mesti mencari ya. Nah, ini ada beberapa macam. Yang pertama regular divergen ya. Biasanya ada reversal yang tadi ya. Bullish divergen yaitu harga turun, indikatornya naik ya. Nah, ini naik. Oke. Bullish divergen, harga naik tapi indikator turun, dia turun. Biasa, sesuai yang saya omongkan tadi. Sampai di sini regular divergen, oke, jelas? Jelas, Pak. Nah, ini Pak. reversal ya. Terus yang kedua hidden, sembunyi, ya. Divergen yang nyari yang itu aja kadang-kadang nggak kelihatan, apalagi yang sembunyi. Nah, sembunyi ini menunjukkan continuation. Contoh yang bullish ya. Yang bullish itu harga higher low. Ya, indikatornya lower low. Jadi harganya apa? Naik. Gimana Pak? Tadi Pak, diulangi Pak. Yang mana? Yang hidden tadi loh Pak. Oh iya, ini baru mulai saya terangkan ya. Harga naik higher low. Jadi misalnya ini candle ya. Ini low-nya naik ya. Ini price-nya naik ya. Sedangkan indikatornya turun. Nah, terus gimana dong? Itu continuation. Ya, nanti ya. Nanti kita akan lihat, saya kasih contoh gambarnya. Kita tolong dulu lah ya. Yang hidden. Bearish sama, harganya lower high, indikatornya higher high, malah turun. Nanti, wah ini mulai angel ya. Telan dulu aja, ini saya kasih. Balikan dari yang reguler tadi ya berarti ya. Jadi ikutnya ikut yang harga malah ya. Tuh, ya ini hidden, jadi continuation. Ya. Oke, yang divergen classes ya. Nah ini ada dua ini aja ya macamnya ya. Hidden. Nah, kelasnya itu ada beberapa kelas. Yang pertama strong, ya. Yang kedua ya artinya tingkat kemiringannya lah. Ya. Nah ada lagi yang paling susah tuh yang lemah ini, kecil. Nah ini juga sudutnya misalnya gini, misalnya price-nya tuh naik kenceng, indikatornya turun kenceng. Ini mungkin termasuk cukup kuat ya. Nah kalau ini mungkin hampir mirip-mirip lah ya. Ini malah ini enggak kelihatan hampir sejajar. Nanti kita praktekkan aja. Oke, nah sekarang kita pakai gambar dulu ya. Kelihatan ini yang bullish ya, harga turun, indikator naik. Akhirnya harga turun. B. Ya ini hampir mirip ya. Ininya ini price-nya ya. Price-nya sih hampir flat ya, turun dikit. Tapi indikatornya naik. Akhirnya naik. Ya. Yang C, indikatornya harganya turun, indikatornya naik. Akhirnya naik. Ini yang sekarang yang bearish ya, ini yang bullish. Bearish. Harga turun, indikator turun, akhirnya indikator harganya ya mungkin naik tipis, indikatornya turun, akhirnya
Harga naik lumayan kenceng, indikatornya naik tapi nggak terlalu kenceng, ya. Atau mungkin ini bukan kenceng ya, ini cenderung flat ya. Ini harga. Nah ini yang di sini termasuk lemah ya. Nggak kelihatan dengan kuat, dengan jelas. Tampaknya nggak mudah ya. Oke. Nah ini mulai contoh yang tadi ya kayak gambar seperti itu. Klasik gampang ya. Turun, osilator indikatornya naik, reversal. Nah yang hidden harga naik nih. Osilatornya membentuk lower low. Harga tetap Naik. coba dilihat dulu. Tadi searah dengan harga yang hidden ya. Di ini enggak kelihatan. Makanya hidden. Dan biasanya kalau hidden itu ya continuation kan, harga naik ikut naik, harga turun bakalan terus turun. Sampai di sini mulai bingung? Pak, kapan kita tahu ini hidden, kapan tahu klasik kalau gini caranya? Apanya? Lu kan hidden sama klasik itu sama, Pak, berarti. Maksudnya gini, berlawanan. Tapi yang satu continuation, yang satu enggak, berbalik arah. Nah, kapan kita tahu ini hidden, kapan kita tahu ini, oh ini klasik gitu. Ya, pertanyaan bagus. Tunggu sampai nanti. Sekarang tapi pengertiannya udah jelas belum? Nanti kita latihan, justru ini yang angel itu karena itu nyapu. Oke, tapi pengertiannya ngerti dulu belum? Ngerti. Oke, ngerti ya. Yang lain? Ngerti tapi jadi bingung, Pak. Loh, ngerti ya jadi bingung. Pak Robin diulangi lagi Pak yang ini Pak. Diulangi lagi. Bu Ratna coba diulangi Bu. Bu Ratna ngerti katanya Bu. Bu. Ya, yang klasik itu pada saat harga dan indikator berlawanan, kemudian harga itu berbalik mengikuti indikator. Itu yang klasik. Jadi, itu klasik. Tapi kalau yang hidden, itu terjadi continuation dari harga. Meskipun indikator menunjukkan berbalik arah, tapi ternyata nggak berlaku, nggak seperti klasik. Dia tetap mau naik, mau turun, tetap turun. Harganya itu lebih kuat gitu loh. Betul gitu nggak Pak? Ya. So, ya, namanya hidden angel ya. Nah, terus gimana kita nanti masuknya? Oke, sabar. Tapi pengertiannya dimengerti dulu. Pak Chandra jelas apa bingung? Ya Pak, jelas Pak. Jelas bingung. Jelas. Masih berlebihan. Jelas. Oke. Pokoknya yang klasik itu kan dia tuh Pak, apa namanya? Berlawanan arah Pak ya. Ya ini yang klasik ya toh. Tapi yang biris ya toh, harga naik, indikatornya lower high. Ininya higher high, harganya indikatornya lower high. High-nya lebih rendah. Oke, itu biris divergen. Oke. Nah, kalau bullish juga berarti perlawanannya ya. Ya cenderung membentuk lower low, indikatornya membentuk higher high terus. Nah, kira bullish. Oke, sampai saat ini mungkin masih gampang ya, mulai angel begitu sudah ketemu yang hidden kan. Sampai di sini jelas kan, bullish maupun bearish? Iya Pak, Jelas. jelas Pak. Jelas? Oke, nah
ini kok sama ya. Nah, ini mulai yang strong, medium, weak, hidden. Nah, oke ya. Strong dulu. Ini sudutnya seperti ini, higher low ya. Nah, ini strong. Nah, yang medium ini ketika kita sama, ininya higher low, ya lebih tinggi. Nah, ini medium. Lemah, ketika dia turun, ini equal. Ya, ini yang bullish dulu ya. Nah, hidden, ya, nah. Ini higher low, naik, ininya lower low. Nah, dari sini harusnya mulai ngerti. Oh, hidden itu. Ayo, coba. Krik. Ayo, bingung apa enggak? Ya udah yang biris lagi dulu ya. Birisnya higher high, ininya lower high. Indikatornya. Yang ini lemah ya, equal high, ininya lower high. Ih, baterainya habis. Enggak. Oke. Terus ketika lemah itu ketika harganya ininya equal high. Jadi ini lemah. So, kalau suruh milih ketika ada divergen yang strong itu paling bagus. Weak ya mungkin jangan terlalu berani. Lemah, nah itu juga paling dikit aja terjenda. Ya. Kalau ini sih most likely terjadi. Walaupun tetap enggak ada. Kalau saya tuh paling susah pasti ya, enggak ada yang pasti ya. Tapi ini kemungkinan most likely terjadi. Yang ini mungkin 50-50 ya, yang ini mungkin 30%. Nah, sekarang ke yang hidden lagi, yang biris. Harga turun. Lower high. Sedangkan indikatornya higher high. Ini harga most likely tetap turun. Masih bingung? Karena udah jelas belum? Hidden. Nanti disuruh nerangin lagi saya. Ya, kalau jelas kan terangin enggak apa-apa toh. Bu, jelas belum? Atau masih bingung? Iya, ya jelas kayak yang tadi, Pak. Jelas kayak tadi berarti belum jelas dong. Pak Chandra? Maksudnya saya antara divergen yang strong sama yang hidden itu saya sudah jelas. Strong, weak. Bentar, Pak, masih ditelaah, Pak. Siapa yang sudah mulai nangkap? Bu Meliana? Bu? Lompa masih bingung lagi ngeliatin atas sama bawahnya, Pak. Pak, nanya dong, yang keempat beres di hidden, kenapa yang digaris pucuk atasnya bukan bawahnya ya, Pak? Padahal kan dia turun. Nggak yang dilihat lower low-nya ya? Malah higher low-nya ya? Sebenarnya kuncinya ada di situ, Bu. Jadi ketika saham kalau sedang bullish ya toh, yang bullish itu lihat kalau yang sedang saham baru bullish yang dilihat apanya? Higher high atasnya dong. Atas-atasnya kan, betul nggak? Sorry, yang dilihat bawah-bawahnya. Ini loh, Bu. Kalau sedang bullish, ya kan? Ya. Bawah-bawah semua kan? Ya. Bawah-bawah semua kan? Kalau sedang biris, atas-atasnya. Maksudnya biris itu bukan saham. Ini kan sahamnya uptrend, Pak. Bukan. Iya. Kita mau cari biris divergen atau bullish divergen yang kita lihat jadi beda. Sorry.
Nangkep enggak? Kalau kita sedang cari bullish divergen, artinya kita mau cari pembalikan dong. Oke? Reversal. Jelas dulu belum? Tapi kita bisa menemukan hidden juga sih. Tapi intinya kita mau entry saham yang baru turun-turun sebenarnya. Ya kan? Yang bullish itu kan kita nanti mau dapat jackpot naik. Ya sampai di sini dulu, jelas belum? Mau cari saham yang buy on weakness istilahnya. Ya Pak, ngerti kalau ini. Ngerti? Ngerti Pak. Nah, oke. Buy on weakness kita lihat nih bawah-bawahnya. Oh, ini lebih turun. Indikatornya higher low. Bawahnya. Naik dong. Strong. Nah, sekarang bedanya dengan hidden. Nah, ini dia sudah kita ini misalnya ya, ini sudah ini naik Pak. Ini kan yang lain turun, ini flat, ini turun. Ini naik loh. Ya, ketika saham mulai bergerak, mulai naik, is it the beginning of the trend? Ya. Nah, kita lihat bawahnya. Indikatornya membuat lower low. Oh, ini hidden doang. Ya udah biarin dia naik. Piye? Bingung? So hidden itu mostly nothing lah. Jadi Anda jangan terkecoh. Masalahnya kan kita nggak bisa, kan kita mesti mutuskan kita mau jual. Oh ini mau turun nih, karena Ini kan mau beli lainnya. dulu Bu. Kita belajarnya mau beli dulu. Oh mau beli dulu, oke. Weakness kan? Ya, Jual beda. Mau beli daun weakness. Oke. Kalau kita ketemu kayak gini, buy. ya beli. Bagus strong kan. Atau yang medium juga boleh buy, mungkin 50-50 ya, separuh peluru. Ketika ketemu yang seperti ini, oh ini weak divergen, ya ini senda. Kalau ketemu ini, gimana Bu? Ya jangan beli, wong dia naik terus itu. Loh, kok jangan beli, ini justru mau naik. Bu? Loh ini kan sudah naik Pak, sudah naik. Dan ini enggak turun, kita enggak, maksudnya saya mau belinya di bawah toh Pak, maksud belinya. Katanya tadi buy on weakness. Buy on weakness itu konsepnya beli terus naik toh, betul nggak? Bukan terus buy on weakness tuh, buy on weakness tuh beli terus di bawah naik. Ya. Buy on reversal toh, ya toh. Nah ini sudah mantul naik, ini Pak ini indikatornya lower low Pak. Iya ini hidden. Ya, oh, oke. Oke, yang mau beli. Nanti kita kalau mau jual gimana? Jual ya sebenarnya aneh ya, berjual di bawah itu kan sebenarnya enggak masuk di akal. Ya kan, kecuali udah nyantol, cuma mau lepas, nah itu udah nanggung lah. Kita mau jual loh, ini malah divergen ya udah tunggu dulu. Kalau gitu doang. Bukan, saya ngomong yang hidden Pak, yang sebelah kanan. Ini kan sudah ke atas terus nih. Nah, tapi kan kalau misalnya saya kan nggak tahu nih bahwa ini hidden. Berarti kan dia udah naik terus, tapi ada divergen karena indikator lain mengatakan dia turun. Kalau saya punya, berarti kan saya, wah ini mau balik arah berarti kan. Kalau ikut seharusnya, kalau saya nggak tahu nih hidden, berarti kan saya harusnya oke jual sebelum dia berbalik arah. Ini Ternyata mau beli kan apa ini mau yang jual? Jangan dicampur-campur Bu. Mau beli apa mau jual? mau jual. Jual ya konyol kan, beli di bawah kan. Kan Pak yang sebelah kanan. Kanan kan dia sudah naik Pak. Ya, terus ini kalau namanya hidden itu continuation Bu, bukan reversal Bu. Nah iya, tapi kan saya nggak tahu nih, karena indikator yang dilihat kan dia turun Pak. Saya ini nggak tahu nih, ini hidden. Ayo, ini harus tahu bahwa hidden itu kayak gini. Dia harga naik ya membentuk
lower high, ya kan. Sedangkan indikatornya turun. Oh, Oh, itu jadi cuma semua hidden. Ya udah, Oke. nggak apa-apa. Arahnya continuation berarti mau tetap mau naik. Oke. Jadi semua yang naik tapi indikatornya ke bawah itu berarti selalu itu berarti hidden gitu. Ya, lihat ininya ya Bu, lihat bawahnya. Oke ya. Iya, iya, Intinya iya. jangan Oke. jangan disimplify ini. Jadi saya ngomong loh, ini lihat bawahnya. Betul nggak? Ketika bullish kita mau nangkep reversal itu lihat low-nya. Oke? Iya. Nah, Oke, ketika kita sudah punya barang mau jualan, lihat atas-atasnya. Oke? Oke. Pak, jadi ini penting sekali narik garisnya ya Pak ya, buat menentukan dia hidden apa klasik. Ya. Sebenarnya kelihatan di mata sih. Tapi nanti saya pandu untuk lihat. Sebenarnya kelihatan. Cuma ya di garis lebih. Di garis itu ketika kita menentukan ini loh Bu, medium, ini kan jadi kan oh ini apa? Nah, atau sudutnya kecil, tapi kalau sudutnya ini kelihatan. Tapi udah ngerti belum Bu Meliana konsepnya? Kira-kira sih Pak. Kira-kira. Nah, kalau biris ya, biris itu artinya mau bir, ya bullish itu mau bull. Ini mau, akan, ya. Nah, ketika biris itu konsepnya kita udah punya barang atau mau entry beli, kan ada ngomong untuk buy high, sell higher. Ya jangan asal juga, lihat dulu. Soalnya higher terus kan. Nah, tapi indikatornya kok lower low. Pak Robin. Puncaknya, ya kan? Puncaknya lower low, ini juga lower low. Ini sebaliknya, ini equal. Nah, baru ini artinya mau turun. Jadi kita jual dulu yang punya barang. Yang entry ya jangan dulu. Nah, tapi kalau ketemu hidden, ya kan, harga turun. Ini membentuk higher high itu Pak. Ya kan? Gimana? Ya, kalau ini sih 12 turun. Pak Robin. Ya, Bu. Pak Robin, ini lihatnya di daily apa bisa di 5 menit gitu? Bisa. Cuma ya semakin kecil time frame semakin banyak noise, Bu. Semakin apa? Semakin kecil. Semakin banyak noise, banyak false signal. Kalau sedikit, kalau 5 menitan. Semakin kecil, Bu. Semakin Iya. kecil itu daily dibanding 1 jam itu bagus yang confirm daily. 1 jam dibanding 15 menit ya lebih confirm yang 1 jam. Gitu seterusnya. Oke. Iya, makasih Pak. Angel toh, model kali ini angel. Ya, tapi kalau sudah praktek nggak terlalu ini. Sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, berarti hidden divergent itu bisa diabaikan aja dong Pak, lihat candle aja ya? Ya, jadi ya buat sebenarnya sih betul tuh, karena ini continuation kan, tapi bukan diabaikan. Misalnya gini Bu, kita punya saham ya, misalnya ini naik-naik, indikatornya turun nih, nggak apa-apa. Itu minimal kita lebih pede kan, justru kita mungkin bisa nambah posisi. Low-nya ini loh Bu. Atau ketika kita sudah punya barang mau jualan ya, kita pede ini higher high kok. Jangan jual dulu. Ini lanjutkan turun. Iya, Pak. Ya ini sebenarnya kalau yang hidden tuh price action aja sih. Diabaikan secara indikatornya diabaikan. Tapi untuk kita lebih hati-hati ya nggak apa-apa. Oke.
Nah, ini. Yang hidden ya. Saya hilang dulu. Ini masih. Nggak bisa hilang. Nah, oke, ya ini sama ya. Strong. Mungkin yang hidden ya sama. Harga naik, indikatornya cenderung membentuk low, ya terus yang bullish dia harganya turun, ininya naik, tetap turun. Ya. Nah ini coba di screenshot sambil dilihat, ya. Seperti ini. Bearish, skenario bearish dan bullish. Yang pertama dari kiri, ya, harga membentuk higher high, indikatornya malah membentuk low, akhirnya turun. Ya ini harga membentuk high baru, ya sama, ini juga indikatornya membentuk turun, ya turun. Ya. Bahkan ini kita bisa ngomong ini membentuk double top, ya indikatornya nggak kuat. Ini harganya naik terus, ini malah double top cenderung turun. Nah, yang bullish harganya membentuk turun, indikatornya low-nya naik. Jos. Ya itu dimengerti aja, nggak usah dihafalin ya. Turun-turun, ini juga indikator untuk double bottom. Nah, bagus dong. Ya. Ini bearish lagi, ya, ketemu harga turun ya. Indikatornya apa ini? Naik. Ya ini searah sih ya. Nah ini jadi turun, bearish ya. Yang ini sama ya. Ininya naik tetap turun. Perhatikan ya skenario-skenarionya ya. Ini turun-turun ya. Ini turun-turun. Ininya double top, double bottom. Jadi Anda mesti lihat dulu candle-candlenya yang arahnya ini turun, naik, turun. Nah, ini low-nya lebih tinggi. Ini bawahnya apa? Turun. Nah, dia naik. Ya, begitu seterusnya. Ya. Kita tambah bingung kan, tak terang ini. Kita langsung yang lebih simpel aja ya. Divergence can occur between the price and asset almost any technical fundamental indicator data. Positif ya, ini oke lah, nggak terlalu ini. Limitationnya aja ya, limitationnya adalah harus dia tadi nggak bisa diomong 100%, makanya tetap harus ada risk controlnya ya. Dan ketika divergence terjadi, ya the price this doesn't mean the price will reverse or that reversal will occur soon. Mungkin bukan dalam waktu dekat, ya. Mungkin takes time. Nah itu limitationnya ya. Contoh, nah ini meta nih, ya meta naik-naik kan harganya. Nah ini indikator, saya memakai cukup stokastik aja ya. Karena stokastik itu leading, stokastiknya puncaknya lebih turun. Akhirnya harga nah ini kalau di anu itu di STO itu ada cendol juga. Nah ini puncaknya cendol juga lebih turun. Ini yang bukan cendol apa ini bakso ini sebenarnya juga divergen. Baksonya lingkarannya lebih turun. Contoh Medco, nah ini kalau dapat jackpot nih, ini turun ya, betul. Dari sini masih salah turun. Ini bottomnya naik nih, kelihatan nggak? Akhirnya dapat jackpot. Ini
walaupun sempat lumayan di sini ya langsung naik, tapi sebenarnya ini masih along the way ya. Divergen itu bisa efeknya lama. Oke. Nah, sebenarnya ada divergen lain lagi. Di sini lihat ya, dari sini. Dari sini sampai ke puncaknya ini naik dong, betul nggak? Dari sini saya tarik ke puncaknya ini, itu sebenarnya Relatif sedikit lurus ya. turun, sedikit turun kan? Akhirnya, jadi divergen ini kalau bisa spot itu jos. Contoh lagi, nah ini tadi ya, nah ini Kometko lagi ya. Nah ini tadi lebih detail. Nah ini PGO. PGO membentuk puncak lebih tinggi, betul? Sedangkan stokastiknya Turun. akhirnya gampang kok. Tadi teorinya sing hidden tadi tidak usah terlalu dipikirin lah. Yang pokoknya pakai stokastik, lihat puncak-puncaknya, lihat bottom-bottomnya. Itu sudah simpel. Gampang? Contoh gampang toh. Kenapa saya senang sto? Karena stokastik itu leading, sama-sama leading ya kan. Oke, nah, tadi yang saya ngomong. Nah, pakai bakso juga sama nih, dia naik-naik, baksonya semakin Turun. Iya ya. turun kan. Akhirnya Ini PQ ya. gudang garam, ya, Suez harganya naik kan. Puncaknya ini lebih turun kan, akhirnya turun dulu. Ya, tapi akhirnya naik lagi, tapi kan jadi pada waktu naik ini kita kan mau beli ini secara bagus loh, betul nggak? Nah, ini break double bottom ya kan, tapi memang target sudah tercapai sih. Nah, ternyata kita lihat, oh punya di sini, tunggu dulu deh, jangan antri dulu, karena candle-nya tidak turun. Kalau ini sih indikator stop bagus kan keluar dari oversold. Oke. Kalau pemakaian stokastik kan bagus ketika keluar dari sini aja kan, toh enggak? Itu baik. Tapi untuk divergen, makanya bisa dibuat seperti yang saya terangin. Sampai di sini gampang toh. Terus yang lain tadi teorinya memang rodok ya. Tapi pokoknya Coba Pak lihat Pak grafik ini ya Pak. Yang sebelum ini itu juga beda Pak, atas sama bawah. mana? Yang tadi Pak salah gudang garam tadi. Nah, setelah yang gede Agustus itu loh Pak, turun besar, juga turun. Ini juga dia nggak turun loh Pak, yang bawahnya. Ini terus Itu kan turun. turun. Ini Ya, ini ya naik sih. Betul Bu. Nah itu divergen sebenarnya bisa lihat begitu. Makanya ya kira-kira gitulah. Ya ini harga turun-turun, ininya nggak lebih turun secara umum ya, naik malah. Nah, itu akhirnya jadi naik. tapi Betul. naiknya nggak langsung ya. Nah tadi kan limitationnya Karena gitu Bu. nggak langsung. Lah kan nunggu kan nggak tahu kapan ya Pak. Doesn't mean the price will reverse or that reversal will occur soon. Ya nggak mesti ya, memang harus sabar. Oke. Tapi minimal kan kita sudah mulai toh Bu. Nah sebenarnya gampang sih. Kalau kita nggak mau lama, sebenarnya kita pakai ilmu candle loh Bu. Ada, ini sudah swing low, betul nggak? Ya udah, Iya. swing low, tinggal cari aja nih price. Swing low dulu. Ini sudah nggak lama kemudian naik. Gitu. Secampur semua ilmu, nggak bisa pakai ini aja, di akumulasi ilmu itu diterapkan. Oke Bu, bagus Bu. Berana sudah bisa lihat divergen juga.
Oke, kita latihan sekali ya. Nah, BRI ada divergen di mana? Ada yang lihat? Itu Bo. Pak Tanggal turun berapa? ya bulan sebelum Juni itu kan itu ke bawah dia, padahal dia ini ya apa sih ngomongnya ya? Itu loh Pak, Juni kan dia ke bawah sekali sampai sini. Itu enggak loh Juninya, coba sih Pak. Juni. Lurus. Yang Juni sampai Juli. Hmm, Heeh. puncaknya deh. Turun dong. Ini juga turun dong. Eh, ini loh maksud saya. Pak, boleh nggak garisnya tuh kadang-kadang Bapak kalau cuma satu gitu, kadang-kadang bisa panjang Bapak anunya, garisnya. Jadi Lah kan iya. untuk saya kalau dipanjangkan itu kan segitu, ini turunnya segini gitu loh. Lah, Ini saya tunjukin contoh ya cara lihatnya ya. Nah, ini kan naik nih. Ininya puncaknya ya, turun kan? ya, Nah, akankah turun? Iya, turun segini cuma. Tapi turun kan? Divergen betul nggak? Turun. betul. Jadi Nah ini saya juga setelah itu kan dia turun segini besar. Itu enggak Pak. segini besar. Oh ya, ini akhirnya kan cenderung flat kan? Betul nggak? Ya kan, flat. Sedangkan ini low. Nah, tapi kan kita nggak mau entry, Bu. Ya kan? Wes, ya turun-turun sih, tapi nggak banyak. Ya, kita justru yang pengen tuh entry-nya. Nah, ini ada lagi. Nah, ini akhirnya harga membentuk high baru kan, betul nggak? Ini kita bisa ketemu Ya. double bottom, ya, break. Nah, itu. Sedangkan divergennya kalau ditarik dari puncaknya yang ini, sama kan tadi puncaknya ini, sampai puncaknya yang ini, naik apa Iya, turun? dia turun. Turun, dia turun. Akhirnya, oh, nangkep enggak konsepnya, Bu? Teman-teman juga. Ketika searah, ya udah itu indikator menjadi indikator. Betul nggak? Ketika enggak searah, kita langsung perhatikan. Loh, iya ya, ini puncak yang pertama adalah ini. Jadi ada kita menemukan 1-2 divergen. Jadi kita di sini harusnya enggak boleh serakah kan. Wah divergen ini. Betul nggak? Iya, Tuh. cuma nggak ngeh. Nggak Nah, ngeh ya, waktu di situ kita beli lagi malah. iya. Nah itu. BCA, ayo kita belajar. BCA. Ada yang lihat enggak? Tadi loh, Brahma bisa lihat toh. Itu, yang lain juga. Bulan apa ke bulan apa gitu aja. Bulan Mei ke bulan Agustus, Pak. Bulan Mei sampai Agustus naik terus. Ya, stokastiknya turun. Stokastiknya sampai Agustus Turun ya cenderung flat. Jadi turun. akhirnya Turun, Pak. tuh gampang kan? Sebenarnya dari awal dulu ada yang itu sih kelihatan ya. Tapi ini yang pertama ini, Bu. Ya setelah turun-turun naik. Nah, kita kan bagus dong membentuk high baru. Lah kok ininya kok turun. Ya kan? Betul nggak? Iya. Akhirnya turun dulu. Ya nggak terlalu kuat. Nah, terus selanjutnya ini sampai sini. Ini untuk high baru. Dia Turun ya. Ya Pak, udah. ini berarti mesti ngambil banyak panjang ya Pak ke sana ya Pak ya supaya kelihatan ya.
Ya enggak panjang-panjang sih. Ya biasa. Nah, terus ada lagi nih Bu. Ini yang menarik. Ini prediksi ya. Ini yang terbaru. Ini kan harga turun-turun betul bawahnya. Oh iya, Ininya dia naik ya. ini apa sih BCA? Oke. Jadi kemungkinan kalau divergen ini jalan, jadi arahnya Naik harusnya. Tapi kita walau alam kapannya ya, gitu. ya kita kan sedang apakah sudah terbentuk swing low. Nah, intinya kan divergen sudah terjadi. Iya. Jadi ini untuk prediksinya, oke, boleh dikip atau enggak gitu kali ya untuk swingnya ya Pak ya. Ya untuk entry sih Bu sebenarnya ya. Jika entry. Ya, sudah ada divergen nih. Mulai nangkep ya maksud saya ya. Kalau bicara, tapi saya harus mengajarkan teorinya supaya nggak tersesat. Tapi prakteknya sebenarnya simpel, hanya lihat atas bawah aja. Pak, lihat contoh yang hidden dong, Pak. Yang apa? Yang hidden. Yang hidden itu sebenarnya ya hidden kan nggak pengaruh Bu. Benar ya. Jadi nggak usah dicari apa ya, nggak usah dipikirin gitulah ya. Ini contoh, ini Malah naik, puyeng. ini kan naik Bu, lihat. Ya toh mana? Misalnya dari mana ya? Nah ini naik terus, indikatornya ya naik sih, jadi searah ya. Indikator hidden ini mana ya? Nggak pengaruh apa itu ngomongnya lihat tadi. Kita cari yang nggak usah hidden aja Bu, yang klasik. Tinggal kita milihnya yang strong, medium atau weak. Oke. Nah tadi yang Bu Dokter tanya, nanti bisa untuk intraday nggak bisa. Contoh Meta, ya Meta ini jam-jamannya harganya turun nih, ya kan? Harganya pada jam ini dia naik nih, betul nggak? Tapi indikatornya, misalnya kita mau entry ya, ini ngomongnya intraday agak tricky ya. Ini harga turun-turun, terus naik spike. Kita mau beli nggak? Terus kita lihat ini, ya dia turun nih. Akhirnya gitu, pemakaiannya agak tricky karena hanya mungkin candle per candle. Nangkep maksud saya ya, jadi ketika saya ada garis ini, harga sudah turun ke arah, tapi tiba-tiba dia candle-nya naik ini jeret. Bagus dong, bisa naik dong, betul nggak? Tapi kita lihat ininya kok turun. Divergen, ini arahnya tuh. Jelas nggak intraday? Bu Dokter? Contoh satu lagi ya. Iya, ngerti Pak. Contoh satu lagi, Medco nih. Harga naik-naik. Ya. Ininya turun sih. Ya walaupun tipis ya. Akhirnya saya sih sarankan ya 1 jam lah. Ya. Paling kecil 15 menit dah, tapi 1 jam lebih valid. Selesai sampai mana tadi? Oh, slide terakhir kok. Kita habis ini latihan pakai Ami Broker. Yang di sini jelas intraday? Jelas Pak. Jadi makanya kadang-kadang kalau Anda tanya, saya harus mentelang dulu. Oh ininya oke.
gitu, enggak langsung. Banyak gampang ya leverage, dikira saya tuh sambil harus lihat chart kayak gini, jangan dulu. Saya tapi enggak saya terangin divergen atau apa, kelamaan ya kan. Oke, jelas? Jelas, Pak. Gampang. Kita ke sini. Ayo. Mau sama Pak? Kita lihat ya. Indi, Pak. Nah, Antam, Pak. kita lihat kalau sing drojo-drojo kan kita mau lihat ada divergen enggak kan? Oke. Nah, ini sebenarnya juga udah kelihatan sih. Ini Indi ini naik gini kan Pak Chandra, betul harganya? Oh iya, Indikatornya turun. akhirnya Belum ada indikator dia divergen lagi ya Pak ya? Setelah ini. Ini turun sama turun yang terakhir. belum. Oke. Nah, terus Amsyong. coba kita lihat hourly-nya. Iya. Hourly-nya sih belum ada divergen juga ya. Kan harga Nah itu Pak yang buntut itu dia ke atas. Ini dia ke atas sih, cuma kecil. masih searah kan, belum ada. Nanti kalau harga yang maunya kalau harga turun-turun gini dia sudah membentuk high baru gitu kan, belum kan. Ini masih sesuai dengan arah indikatornya. Pak, kalau sesuai berarti dia masih mau terus turun ya? Karena belum ada reversal toh. Betul. Ya kalau ini sih ada, ini kan candle-nya kemarin tuh enggak jelek ya, inside bar, tapi inside bar di bawah. Ya ini tanda-tanda bagaimanapun inside bar itu tanda-tanda reversal. Cuma belinya harus break ini kan. Gitu trading plan-nya. Ya ini masih masuk daerah oversold. Nanti itu bagus ketika keluar dari daerah oversold seperti ini. Nah, naik gitu. Pak Robin, itu meskipun stokastiknya itu ada cross, ada golden cross juga tetap belum berpengaruh, Pak ya? Ya ada reversal belum. Paling bagus itu ketika reversal di sini golden cross, terus tembus ini Pak. Ke 30, Pak. 30. Pelajaran kapan ya? Momentum minggu lalu kan. Iya, iya. Kayak gini loh Pak. Takes time. Ini kan sebenarnya juga sudah break loh. Golden cross. Ya, tapi takes time untuk naik. Kencangnya ketika ini. Gitu dan seterusnya. Oke Pak, thank you Pak. Antam. Jadi sebenarnya kita bisa terlepas dari nyantol. Antabo. Nah, Antam itu sebenarnya sudah ada divergen ya, tapi batal ya. Banyak nih divergen yang gagal di Antam. Ya. Tapi kalau sedang mau cari di atas kan cari bawah ya, bukan puncak atas ya. Bawahnya belum sih. Ini masih turun ya. Ya, kira turun. Belum, Bu. Ya udah senasib sama indinya Pak Chandra. Nah, ya ini kalau ini masih searah sih, nggak divergen ya. Sebenarnya ada sih lemah ya, divergen lemah. Ya ini harga kan cenderung flat ya, betul nggak? Ketika di sini cenderung flat, sedangkan pakai garis ini loh ya. Turun itu malah Pak yang di sininya. Nah, kalau kita lihat dari sini, Naik ya. ini sampai sini, ya. Sebenarnya ada divergen, tapi ini gagal ya. Kenapa gagal? Ini yang hidden ya. Ini yang hidden ya. Ya, karena sebenarnya kalau kita itu carinya kalau sedang apa ya,
Ini kan kita mau istilahnya hati-hati ya. Hati-hati itu sebenarnya maksudnya atasnya lebih tinggi ini harusnya ya ini hidden nih. Saya tarik dari sini. Kadang supaya pas kita sampai sini ya. Nah, sampai di sini. Dari sini sampai sini. Sebenarnya ini sudah ada tanda-tanda sih. Tapi ya nggak jadi. Nah ini. Pentingnya walaupun ya ini hidden. Pentingnya kita tetap harus tahu price action ya. Ya, ini kan dulu kayak gini ya tunggu. Nah, ada hidden lagi enggak belum? Ada apa divergen lagi belum? Ini masih sarah nih. Kalau lihat di sini ini turun, ini naik. Nah, ini ada sebenarnya sudah ada divergen lagi nih. Dari sini ya. Tarik sini ya. Betul nggak? Menarik ya. Tapi ya belum. Tanda-tandanya belum. Ya. Nah, sebenarnya kalau saya mau entry, itu kalau turun-turun, naiknya saya lihat bawahnya. Ya. Ini bawahnya harganya naik. Nah, ini masih sesuai, belum ada divergen. Ini masih belum. Tapi sebenarnya untuk atasnya ini menarik sih. Ini naik nanti, cuma ya takes long time Bu. Sudah ada divergen. Yang ini kan sebenarnya sudah divergen. Nah, kadang-kadang takes a long time divergen, tapi kalau nanti ketika benar jauh melebihi titik ini, nah itu ketika lama divergen bisa. Oke Bu, ya nanti kalau si apa ya, saya bayangin membuat mobil China terbesar itu apa? BYD. Nah, itu nanti jadi buka Indonesia itu mungkin antam jos. Oke, ada lagi mau dilihat? Pak Robin, Sido dong Pak. Hah? Sido. Sido. Nah, Sido ini menarik. Tapi belum ada di. Ya, kalau lihat bawahnya sih mulai kalau dari sini ya. Dari sini. Ya, dari sinilah ya. Ini kan masih lower low terus. Nah, kalau lihat dari sini, bottomnya sih sudah menarik di titik ini. Kemungkinan divergen ini. Dan ini sudah keluar dari daerah oversold. Nah, ini harusnya naik. Nah, naik betul kan. Tapi ya gitu, namanya Sido ya pelan ya. Tapi ini sudah ada divergen. Jadi naiknya paling dikit kali ya Pak ya. Loh, lumayan ini Bu, cuma lama sampai lemot. Tapi ini divergen sudah ada. Lihat ya teman-teman ya divergennya ya. Ininya turun, ininya sudah mulai naik-naik. Ya ini naik nanti. Cuma ya lemot. Nah sekarang kalau naik gimana? Masuknya sama Bu. Kalau sebenarnya dia tuh secara umum bagus tuh ketika break 615. Nah, entry-nya boleh bertahap. Ini untuk swing low, ini sebenarnya udah swing low nih. Ini entry sudah bagus kan naik. Nah, ketika nggak kuat, kita mau trading jual dulu boleh. Nah, ini mau bentuk swing low lagi dulu Bu. Boleh. Nah, ini daerah entry sih.
Nah, ini kalau nanti kita udah ngomong, kira-kira targetnya double bottomnya itu bisa di sini. Nah, divergen sudah ada, nggak sabar. Jelas ya, teman-teman. Ya, makasih Pak. Asik loh, kalau malam minggu saya cuma liatin gini-gini nih kadang-kadang. Lagi kalau nggak ngeremot orang. Next, ada yang mau dilihat? Ada Harum, saya. Harum. Pak, gini ini juga berlaku untuk saham copetan, Pak. Sama, cuma mungkin sama Bu. Apa? Coba ngomong. Enggak, maksud saya saham copetan mungkin nggak pakai ini ya, Pak ya? Ya, copetan itu mau di tradingin atau scalping Bu. Kalau scalping ya susah kalau lihat cek. Misalnya kita ngambil, tetap lihat chart, cuma nggak bisa mantau untuk ini kesuwen loh. Harus anaknya menteleng saya. Nah, paling kita lihat daily-nya aman, terus eksekusinya tinggal lihat chart yang time frame kecil. Tapi nggak bisa lihat divergen di chart-chart kecil itu kesuwen. Nah, ya kalau kita sedang nganggur bisa. Oke. Apa ini Bu? Roll. Udah divergen nggak? Ayo cari. Tunggu. Ada Pak, bulan Agustus sampai ke Oktober. Coba ya, kita tarik ya. Ini ya, puncaknya sini ya. Sampai sini. Ya, turun makanya. Masih naik sih, Bu. Oh, sampai Oktober ya. Iya. Betul, Bu. Cuma ya ini susunnya dia turun ya. Coba kita cari titik pasnya nih. Nah, iya tuh. Dan turun beneran ya kan. Nah ini teman-teman perhatikan ketika ada tanda-tanda, nah ini penting ya, ketika ada tanda-tanda candle kayak gini, candle doji, candle indecision sini itu langsung dilihat di indikatornya ada divergen nggak. Ini betul ada ya, mestinya jual ya. Oke, ya kita mungkin agak telat tapi kan nggak sampai bawah juga. Nah, ini kalau lihat ini sebenarnya kalau kita tarik garis tuh hampir flat ya, low-nya ya. Kalau kita tarik garis ini ke sini lumayan. Nah, ada ini divergen yang weak ya, tapi jadi dulu tuh lumayan. Oke, jadi kadang-kadang yang weak itu juga bisa jadi duit, walaupun tidak sesenyap semua. Bagus hubungannya. Apalagi yang mau dilihat sahamnya teman-teman supaya saya tidak ngacak aja. Kasih Pak. ASI Bu, kita sampai jam ya, masih ada waktu. ASI. Wow, ayo menemukan enggak? Saya perkecil lagi ya biar kelihatan. Nah, banyak nih divergennya. Tuh, kita tarik garis dari sini sampai sini, misalnya ya. Naik dong. Ya. Kita tarik dari garis ini sampai sini. Turun kan? Akhirnya. Iya Pak. Turun. Nah, terus yang ini nih. Ini sih searah ya. Sudah ada divergen untuk naik belum? Kayaknya belum.
Ini masih seiring. Masih sama. Kalau sama ya nggak ada. Oke ya. Astra, Giyo, udah selesai ya Pak? apa? Udah selesai ya? Mau tanya Pegio Pak? Ya, PGO tadi dipakai buat contoh ya, Bu. Oh iya, buat contoh ya tadi ya? Kita. Pak, PGO, foto dong Pak, ntar. PGO tadi tak gambarkan di mana ya? Berarti ini masih belum ya Pak? Belum ada tanda-tanda. Saya Bu, cari contoh PGO ya. Mana tadi? PGO tak buat contoh ini loh. Windows. Tadi kan kita bahas ini, Bu. Naik-naik, ya kan? Ininya turun-turun, akhirnya. Ya kan? Iya, Bu. PGO. Oke? Siap. Oke Pak. Oke Pak. Pak boleh nanya Petro, Pak. Ya, nah, ini kalau pakai Google Meet harus ganti share screen-nya nggak segampang Telegram. Petro. Nah, ini. Iya, Pak. Ya, ini masih searah. Masih searah nih. Nggak ada. Divergennya ya. Sekilas Ini sih masih searah ya Pak ya, tapi udah ada 2 candle turun. ya pendekatannya bukan dividen, bukan divergen kan. Ya udah teknikal aja. Ini sudah membentuk apa namanya? Swing high. Iya, Swing high set cross ya, Pak. swing high terus Dead cross ini. ya ininya dead cross juga. Tapi ya dead cross di sini selama belum keluar dari level 70 masih bisa kemungkinan naik. Jadi batas terakhir 39. Tapi itu tidak ada divergenan. Pak Robin, nanti gotok ya. Oh ya. Oke. Goto sebenarnya sempat ada ini sih. Tarik garis sampai sini. Ini tuh puncaknya itu flat. Sebenarnya ini apa ya? Big divergen ya. Nah, divergen. Tapi ya belum sih. Tapi ini big divergen hidden lah, ini hidden ya, lebih ke hidden karena ini turun lagi kan. Belum ada Bu, kalau mau lihat ini divergen apa enggak belum. Nah kebanyakan nunggu ada lengkungan ya. Misalnya ya ininya, ini kan low-nya di sini ya. Ini low-nya segera harus naik ya. Harga misalnya turun-turun ininya naik, nah itu ada divergen, ini belum ada. Tapi kalau ngelihat dari stokastiknya masih dead cross, masih ke bawah ya. Bukan dead cross, masih di daerah. Masih turun ya. Ya, hanya turun masih di daerah over apa Bu? Oversold. Betul, di atas over. Tapi ini nggak bakal bisa jadi saham gocap Pak yang kayak IP. Enggak sih. Enggak. Ya ini paling rendah tuh 54 ya. Ini tanggal 31 Bu. All or nothing tanggal 31. Ada apa? Oh,
31 ada apa, Bu? 31. Hari 31 itu hari Selasa ya? Oh, hari Selasa. Hari Ada. Selasa apain, Bu? Ada apa? Ada itu yang bagi-bagi dividen ya Pak ya? Bukan. Yang menyangkut Goto kok. Goto itu tanggal 31 mau keluar laporan keuangan. Oh, Oh, bagus ya. Maksudnya ruginya berkurang ya naik. oh iya. Kira-kira bagus nggak Pak? Oke sih kira-kira. Jadi lebih baik beli lagi ya Pak ya? Ya jangan gitu, Bu. Kan ini sama-sama prediksi atau lihat chartnya apakah sudah membentuk swing low belum. Nah. Oke. Iya. Oke, makasih Pak. Ya, satu lagi ada. Nggak ada. Ya, wes. Semoga tidak pusing ya pelajaran hari ini. Tapi sebenarnya ini menarik sekali teman-teman kalau yang punya Ami Broker tarik tuh. Ya, yang bisa menemukan. Nanti kalau ragu-ragu screenshot kasih saya, Pak ini betul nggak ini ada divergen. Latihan aja, salah nggak apa-apa. Nggak saya bodoh-bodohin, bodoh gitu aja nggak bisa, nggak pernah kan saya gitu. Oh ya ini gini, ya kan. Semakin Anda latihan akan semakin perfect, semakin nanti. Karena ini kan harus dicoret-coret sih supaya bisa dibayangin, dilihat. Yang hanya pakai di bot ya boleh di screenshot terus dicoret-coret pakai gambar itu. Jadi kan enggak itu juga walaupun enggak tepat tapi ya adanya itu ya kalau punya ini lebih powerful. Oke, selamat siang teman-teman, happy weekend, see you tomorrow. Thank you Pak Robin. Thank Thank you you, Pak Pak Robin. Robin. Terima kasih Pak Robin. And